Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang implementasi dari kebijakan Kabupaten Pandeglang, yaitu tentang rencana tata ruang wilayah Kabupaten Pandeglang. Seperti yang kita tahu, di Kabupaten Pandeglang sendiri uh, sempat menjadi julukan lumbung padinya Banten. Oleh sebab itu, pemerintah menerapkan kebijakan ini, rencana tata ruang wilayah Kabupaten Pandeglang. Kebijakan ini bisa kalian lihat di Google, bisa kalian searching di Google, bisa juga kalian lihat dalam jurnal saya tentang perubahan sosial karena perubahan land di Kabupaten Pandeglang yang Anda dapat akses di jurnal Sodality dari IPB. Dalam implementasinya, menurut saya, kebijakan ini menggunakan model dari Hogwarts dan Gunn. Dari Hogwarts dan Gunn ini mengungkapkan bahwa kebijakan tersebut dapat berjalan, dapat diimplementasikan karena memiliki 10 variabel. 10 variabel. 10 variabel itu diantaranya yang pertama, kondisi eksternal yang dihadapi oleh badan atau instansi pelaksana tidak akan menimbulkan gangguan atau kendala yang serius. Yang kedua adalah untuk pelaksanaan program tersedia waktu dan sumber daya yang cukup. Seperti yang kita tahu, Kabupaten Pandeglang ini memiliki sumber daya yang melimpah, yaitu sebenarnya tersedia lahan yang cukup, lahan yang memadai uh, untuk untuk diadakannya cocok tanam itu. Nah, yang ketiga adalah perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar memadai. Nah, yang keempat adalah kebijakan yang akan diimplementasikan didasari oleh suatu hubungan kausalitas. Kebijakan seringkali tidak dapat diimplementasikan secara efektif, itu bukan lantaran telah diimplementasikan secara salah-salah, tapi kebijakan itu memang bersifat jelek. Tapi melihat variabel ini, tentu dari kebijakan rencana tata ruang wilayah ini sudah terlihat baik gitu untuk um, melestarikan melestarikan bahwa Kabupaten Padang itu sebagai uh, lumbung padinya Provinsi Banten, seperti itu. Jadi variabel 4 ini sudah terpenuhi. Kemudian yang kelima adalah hubungan kausalitas itu bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubungnya. Lalu yang keenam adalah hubungan saling ketergantungan itu harus kecil. Implementasi yang sempurna menuntut adanya persyaratan bahwa hanya terdapat badan pelaksana tunggal dalam melaksanakan misi, tidak tergantung badan-badan instansi lainnya. Kalau ada ketergantungan dengan organisasi ini, haruslah pada tingkat yang minimal. Hal ini mungkin dapat kita dapat kita jabarkan dari kebijakan ini. Mungkin harus melihat banyaknya kendala yang terjadi, seperti tetap adanya pengurangan lahan pertanian. Itu mungkin harus ada perampingan dalam pemutusan kebijakan gitu. Jadi diputuskan saja dari atas, lalu yang di bawah itu hanya mengikuti, seperti itu. Kemudian yang ketujuh adalah pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan. Hal ini tentu sudah kita lihat dalam adanya kebijakan tentang rencana tata ruang wilayah itu membuktikan bahwa memang ada kesepakatan dan ada tujuan yang sama, seperti itu. Kemudian yang kedelapan adalah komunikasi dan koordinasi yang sempurna. Nah, syarat ini saya lihat ada dalam implementasi kebijakan. Ini terlihat dari adanya penyuluh pertanian, seperti itu, yang memberikan penyuluhan pertanian, yang juga mengadakan studi banding dari petani Pandeglang ke Bantul, yang waktu itu saya tanya. Kemudian yang terakhir adalah
pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna. Hal ini menjelaskan bahwa harus ada ketundukan yang penuh dan tidak ada penolakan sama sekali terhadap perintah dari sistem administrasinya. Nah, hal ini tentu sangat berkaitan dengan masyarakat ya, bagaimana masyarakat dapat patuh terhadap kebijakan hal itu. Nah, menurut saya dari kebijakan ini sangat cocok dari model ini gitu. Namun mungkin masih banyak kendala dari tidak tidak patuhnya masyarakat gitu. Tapi secara konsep memang saya rasa ini kebijakan ini menganut model si Hawkwood dan Gunn ini. Seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.